Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan model cerita dengan kasus yang ketiga. Rekan Anda bercerita jika dia mendapatkan teguran dari sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas sekolah tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana menyingkapinya? Nah, di sini yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri. Coach C adalah Ibu Roma dan Ibu Sutini sebagai pengamat. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi Bu Neti, maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Selamat pagi juga Ibu Roma. Nggak apa-apa kok Bu. Bisa tidak Bu saya bercerita? Saya sekarang ada masalah loh Bu tentang diri saya mengenai pembelajaran. Oh, tentu saja Bu. Bisa. Saya juga melihat Ibu sudah beberapa hari ini agak murung, tidak seperti biasanya ceria. Kalau ada masalah, jangan dipendam saja Bu. Tidak baik untuk pembelajaran di kelas hari ini. Apa yang bisa saya bantu Bu? Apa yang ingin Ibu capai dari diskusi pertemuan kita hari ini? Terima kasih Bu Neti sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah saya. Saya ingin masalah saya terselesaikan Bu, masalah dengan pengawas dan masalah penggunaan buku teks dalam pembelajaran saya. Coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan sekarang. Begini loh Bu, saya kemarin dipanggil oleh kepala sekolah. Beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang menyatakan pengawas sekolah tidak suka dengan cara mengajar saya, Bu. Itu ya masalahnya. Boleh Ibu ceritakan apa yang terjadi sebenarnya sehingga pengawas sekolah menegur Ibu dan tidak suka dengan cara Ibu mengajar? Begini loh, Bu. Pada saat saya mengajar, pengawas sekolah datang melaksanakan supervisi. Nah, pada saat itu, saya mengajar menggunakan media pembelajaran, Bu. Pengawas menegur saya karena tidak menggunakan buku teks. Padahal menurut saya sudah bagus loh, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Ibu mengajar media pembelajaran dalam mengajar. Berarti Ibu termasuk guru yang kreatif, Bu. Apalagi sekarang kita sudah menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar. Mengapa Ibu suka menggunakan media pembelajaran di dalam kelas? Ya, begitulah Bu. Kalau murid-murid saya kan Bu, sukanya melihat media yang berupa gambar, berupa video. Nah, karena itulah saya membuat media dalam setiap pembelajaran saya. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi, mengapa Ibu tidak pernah menggunakan buku teks dalam mengajar? Nah, itu dia Bu. Nggak terpikirkan oleh saya loh Bu, untuk membawa, dan menurut saya dengan media itu sudah cukup. Saya buat dan referensi yang lain itu sudah cukup untuk siswa. Dan semua yang saya ajarkan menurut saya itu sudah sesuai dengan kurikulum. Karena itulah saya tidak terbiasa. Jadi lupalah membawa bukunya, Bu. Karena tidak termasuk dalam prioritas saya selama ini. Oh, jadi menurut Ibu, kalau Ibu membawa buku teks setiap
setiap ada pembelajaran, apakah Ibu merasa keberatan? Ibu tahu kan apa fungsi buku teks itu? Tahu loh Bu. Nah, sekarang saya ingat kalau buku teks itu Bu, semua materi pelajaran ada di dalamnya. Dan saya akan bawa dan evaluasi peserta didik juga ada di dalamnya loh Bu. Ya, Ibu benar sekali. Untuk menghindari hal ini agar ke depan tidak terjadi, kira-kira apa ya rencana Ibu? Apa ya Bu? Saya akan selalu membawa buku teksnya ya Bu. Hanya dibawa saja, Bu. Tidak Bu, saya juga akan memprioritaskan buku teksnya itu. Buku teks itu akan saya jadikan sebagai penunjang belajar nantinya. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Berarti nantinya ke depan sudah menggunakan buku teks ini sebagai penunjang belajar. Di samping Ibu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar. Kira-kira ke depannya kalau Ibu mengajar hasilnya gimana ya Bu? Kalau menurut saya, pasti hasilnya lebih bagus lah Bu. Ada rencana yang lain kah Bu? Saya juga akan menemui kepala sekolah Bu. Saya akan meminta maaf kepada beliau dan menjelaskan semuanya agar hubungan baik saya dengan kepala sekolah itu tidak terganggu. Nah, selanjutnya saya juga akan menemui pengawas untuk menjelaskan bahwa apa yang dikatakan beliau dan diharapkan beliau itu sewaktu supervisi kemarin memang sudah benar adanya Bu. Saya kira rencana Ibu di atas sudah sangat bagus. Nah, apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk rencana ini? Pertama sekali, saya akan menjumpai kepala sekolah dan pengawas Bu untuk meminta maaf. Dan saya akan menjelaskan semuanya. Dan kedua, dalam pembelajaran, saya juga akan tetap menggunakan buku teks dalam setiap pembelajaran saya Bu. Siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini? Saya akan belajar dengan Bu Sutini Bu, karena saya lihat Ibu Sutini ini terus membawa buku teks sewaktu memberi pembelajaran kepada muridnya. Oke, baiklah Bu Roma. Kita sepertinya harus memasuki ruang kelas ini Bu, karena bel istirahat sudah selesai. Menurut saya permasalahan Ibu sudah terselesaikan ya Bu. Semoga Ibu dapat melaksanakan komitmen Ibu dengan baik. Dan saya melihat sekarang Ibu sudah lebih ceria daripada yang tadi. Jadi saya berharap nanti komunikasinya berjalan dengan baik dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dan dalam pembelajaran juga Ibu dapat mengembangkan pembelajaran kreatif dan selalu menggunakan buku teks tentunya. Aduh, terima kasih banyak ya Bu, sudah meluangkan waktunya. Ibu mau mendengarkan dan membantu permasalahan saya. Saya sangat terbantu hari ini Bu, sehingga saya tidak galau-galau lagi. Terima kasih ya Bu. Baik Bu Roma, semoga kita tetap semangat ya Bu dalam memajukan pendidikan ini. Oke Bu. Oke Bu, siap. Ya, mari kita masuk ruangan lagi. Oke, baik. Silakan Ibu ini sebagai pengamat memberikan komentarnya. Baik, terima kasih. Saya sebagai observator akan menyampaikan pengamatan saya terhadap praktek Cokcing yang sudah Ibu berdua lakukan tadi, di mana Ibu Neti sebagai coach dan Ibu Roma sebagai coachee. Nah, pada langkah pertama, Ibu Neti sebagai coach itu sudah menyampaikan salam pembuka dengan baik ya, sehingga coach bisa
juga mengemukakan, coach juga bisa mengemukakan pertanyaan sehingga coach juga bisa menyampaikan tujuan apa yang tidak dicapai dengan jelas ya. Ibu Neti sebagai coach juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, juga telah mengeksplorasi coach untuk memberikan respon yang baik, juga telah mengajukan pertanyaan sehingga coach dapat menggali potensinya sendiri. Kemudian yang untuk identifikasi, langkah identifikasi, coach juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan serta memberikan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Kemudian pada langkah penerapan aksi, coach juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian langkah yang keempat tentang tanggung jawab, ternyata coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach untuk menjalankan rencana aksinya. Jadi secara keseluruhan praktik ibu berdua sangat bagus. Begini kan hasil pengamatan saya. Baik, terima kasih Ibu Sutini yang sudah mengamati ya perjalanan komunikasi saya tadi dengan coach ya. Jadi kepada Ibu Sutini sebagai pengamat tadi sudah menjelaskan bahwa tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah tergambar di dalam komunikasi saya sebagai coach dengan coach ya. Yang mana rekan saya di sini sudah dapat melaksanakan dan mendapat solusi dari masalah yang dia dapatkan ya. Jadi dengan menggunakan buku teks tentu dapat membantu rekan saya di sini dalam pembelajarannya di kelas dan dalam menjaga hubungannya dengan kepala sekolah dan pengawas juga. Coach di sini sudah dapat ya, sudah dapat solusi dan tinggal menjalankan komitmennya itu. Oke, terima kasih.